Wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menerapkan yang namanya coding unplug atau coding tanpa perangkat yang nanti bisa dipraktekkan oleh para peserta didik Bapak Ibu sekalian agar bisa lebih mudah memahami apa yang disebut sebagai coding ya, tanpa harus menggunakan perangkat. Di sini saya sudah memiliki yang namanya graph paper programming ya. Di sini cara kerjanya nanti mungkin di peserta didik Bapak Ibu sekalian bisa dibagi dua kelompok ya. Dua kelompok. Yang kelompok pertama bisa disebut sebagai programmer ya. Yang kelompok kedua bisa disebut sebagai komputernya atau robotnya atau agentnya yang akan nanti mengikuti perintah atau instruksi yang diberikan sama programmernya. Nah, cara kerja dari graph paper programming di sini, contohnya seorang programmer ya, seorang programmer hendak ingin membuat tampilan seperti ini. Ya, di sini ada kotak-kotak ya, ada kotak 1, 2, 3, 4, ya ada 16 kotak di sini. Ya, programmer ingin menggambar kotak yang di nomor 2. Ini kita anggap saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seterusnya. Nah, programmer ingin menggambar kotak nomor 2, kemudian kotak nomor 6 ya, diberi warna hitam. Ya. Gambar seperti ini seorang programmer ingin menginstruksikan seorang robot atau komputer untuk juga bisa menggambar seperti ini di sisi komputernya ya, di sisi robotnya. Ya, sedangkan di sisi komputer dia tidak bisa memahami pola seperti ini secara langsung, tapi harus dengan memakai yang namanya instruksi. Nah, instruksi yang difahami oleh robot itu ya, ini di sini sudah punya yang namanya satu set instruksi ya. Yang instruksi pertama yaitu pindah ke kanan ya, pindah satu langkah ke kanan, kemudian pindah satu langkah ke kiri, pindah satu langkah ke atas, dan pindah satu langkah ke bawah. Dan yang satu lagi yang nomor 5 instruksinya yaitu menandai warna di kotak. Nah, instruksi inilah yang difahami oleh komputer ya. Jadi programmer ketika ingin menggambar seperti ini, dia tidak secara langsung memberikan gambar seperti ini ke komputer, tapi diberikan instruksi yang dipahami oleh komputer. Instruksi yang dipahami adalah 5 ini. Nah, contohnya ketika gambar ini mau si programmer transferkan ya informasinya ke robotnya, berarti si programmer harus memberikan langkah yang pertama, satu langkah ke kanan ya. Bintang di sini ini adalah starting point-nya atau langkah awalnya ya. Ya, kita tandai angka 1 di sini. Ya, berarti dia harus pindah satu langkah ke kanan. Kemudian setelah pindah satu langkah ke kanan, dia memanggil instruksi fill square with color, memberikan warna di dalam kotaknya. Ya, terus dia setelah memberi warna di sini, dia pindah lagi ke sini ya. Panggil square right lagi, kemudian square right lagi. Nah, kemudian untuk turun dipanggil yang namanya square down ya, move one square down atau turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Ya, selanjutnya dia panggil instruksi move one square left ya. Di sini dia pindah ke sini. Ya, terus baru sudah sampai di sini dipanggil langkah kelima ini atau fill square with color. Dia akan diberi warna. Nah, contohnya berarti kita akan tandai di sini ya. Yang pertama, dia akan pindah dari sini ya. Kemudian di sini dikasih warna. Ya. Nah, terus pindah lagi ke sini. Turun lagi ke sini ya. Turun ke bawah. Pindah ke kiri ya, diwarnai. Ya. Berarti yang dipanggil adalah kanan satu kali, kasih gambar satu kali, kemudian kanan 2 kali ya, kemudian panggil turun satu kali, kemudian kiri satu kali, kemudian saat terakhir diberi warna di colornya sekali di sini. Nah, ini ini menggambarkan bagaimana sebuah interaksi dari programmer ya ke komputer atau penerima instruksinya. Nah, kemudian di sini kita
juga bisa mensimulasikan untuk gambar yang lain, sepertinya di sini ya. Di sini ada gambar. Nah, gambar ini akan diberikan instruksi ke robotnya ya. Karena robot itu tidak bisa langsung menerima gambar ini sebagai sebuah instruksi, maka programmer harus mengikuti bahasa ya, bahasa yang dikenali oleh sebuah komputer. Bahasa yang dikenali oleh sebuah komputer yaitu kayak tadi ya, bisa ke kanan dengan simbol seperti ini, bisa ke kiri dengan simbol seperti ini, bisa ke atas dengan simbol seperti ini, bisa turun dengan simbol seperti ini, dan menggambar dengan simbol seperti ini. Nah, contohnya untuk bisa menghasilkan gambar seperti ini, maka programmer harus memberikan satu set instruksi yang lengkap seperti gambar di sini ya. Step 1 dia pindah ke kiri ya, diberi simbol seperti ini. Maka dia akan pindah ke sini, menggambar ya. Di step keduanya dia gambar, kemudian setelah digambar pindah lagi ke sini. Nah, di sini dia nggak gambar ya. Nah, dia dilanjutkan pindah lagi ke sisi kiri lagi ya. Nah, sisi kanan, sisi kanan, kemudian digambar. Nah, di sini di set nomor 5 dia memanggil simbol menggambar seperti ini. Nah, berarti dia akan mewarnai warna hitam di sini. Ya, dilanjutkan sampai 6 dia turun, kemudian 7 dia pindah ke kiri, ya, kemudian 8 dia menggambar lagi. Seperti itu ya, sampai selesai di set terakhir yaitu set di 23. Setelah di set 23 dia selesai ya, karena akhir dari program seperti ini, sudah tercipta gambar yang sesuai dengan output yang diinginkan oleh seorang user ya. Programmernya ingin gambar seperti ini, maka set instruksi yang dipahami komputer yang harus diberikan oleh programmer ke dalam komputer yaitu seperti ini semua ya. Jadi nanti bisa disimulasikan atau dipraktikkan di kelompok Bapak Ibu sekalian. Satu kelompok siswa diberi gambar seperti ini, kemudian kelompok siswa yang menjadi programmer, dia harus membuat instruksi ya, instruksi seperti ini. Kemudian setelah instruksi ini selesai dibuat, diberikan kepada komputer ya, diberikan kepada kelompok yang bertindak sebagai komputer atau robotnya yang akan menerima instruksi ini. Kemudian kelompok yang bertindak sebagai komputer itu mencoba memahami instruksi yang telah diberikan oleh programmernya ya. Nah, nanti di sisi komputernya dia akan mencoba menggambar sesuai dengan instruksi ini ya. Instruksi ini ada warna hitam, ada warna putih. Kalau hasil dari robot itu sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh programmer, berarti komputer itu sudah benar memahami instruksi yang telah diberikan oleh programmer, dan berarti tidak ada gap antara program yang diberikan oleh programmer dan instruksi yang diterima atau difahami oleh komputer, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa contoh gambar ya yang bisa nanti dicoba oleh kelompok Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ada gambar image 1, image 2, image 3, image 4, image 5 sama image 6. Setelah kita sudah punya 6 gambar seperti ini, maka kelompok yang bertindak sebagai programmer akan memilih gambar mana yang akan dia ingin buat dan ingin instruksikan kepada komputer untuk menggambar sesuai dengan yang dia pilih. Contohnya si programmer ya, kelompok yang bertindak sebagai programmer memilih gambar nomor 4 ini. Di gambar nomor 4 ini ketika dia ingin menyuruh ya programmernya atau kelompok yang bertindak sebagai komputernya, berarti dia harus menuliskan satu set program atau kode-kode atau simbol-simbol yang dikenali oleh komputer itu. Ya, di sini simbol-simbolnya kayak tadi ya, ada panah ke kanan, panah ke kiri, panah ke atas, panah ke bawah, dan simbol untuk menggambar. Nah, karena dia ingin menggambar yang di nomor 4 ini, berarti satu set program yang harus dia buat. Ya, di sini berarti dia harus menggambar ke kanan ya, ke kanan 1. Kemudian ya, dia menggambar ya, di sini harus dia menggambar. Kemudian pindah lagi ke kanan ya. Maaf ini. Dia pindah lagi ke kanan, pindah lagi ke kanan ya.
terus turun ya. Langkah kelima itu harus turun di sini, turun. Kemudian di langkah keenam dia masuk ke blok di sini, kotak di sini dia menggambar lagi. Kemudian di langkah ketujuh dia pindah lagi ya, dia harus pindah lagi. Nah ini kita pindah dari sini ya. Jadi pindahnya ke sekarang tidak ke kanan atau kiri, dia ke kiri ya ini. Maaf ini tidak bisa ini. Nah, dia harus ke kiri ya. Di set ke-7 dia harus pindah ke kiri. Set ke-8 ya. Ya, ini 6, 7 pindah ke kiri, ke-8 dia menggambar lagi. 9 dia pindah ke kiri lagi ya. Kemudian dia menggambar lagi ya, pindah posisi di sini. Terus dia ke-10, setelah ke-10 dia pindah ke kiri ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai selesai ya. Nanti diisi sampai selesai, dicoba di kelompoknya Bapak Ibu ya. Apakah nanti setelah instruksi ini selesai ya, kemudian diberikan ke kelompok yang bertindak sebagai komputer itu ya, apakah nanti kelompok itu akan memahami instruksi yang diberikan oleh programmer dan kemudian dia mencoba membuat ulang gambar sesuai dengan instruksi ini, apakah gambar itu pada akhirnya outputnya itu sama sesuai dengan yang diinginkan oleh seorang programmernya ya di gambar 4. Jadi nanti komputernya yang kelompok bertindak sebagai komputer itu harusnya juga bisa menggambar sesuai dengan yang dipilih oleh programmernya atau di gambar nomor 4 ini. Seperti itu. Di sini ya, dengan cara kita bermain yang namanya paper graph programming di sini, maka kita akan mengenalkan kepada siswa kita ya, peserta didik kita, bagaimana sebuah komputer itu bekerja ya, melihat dari set instruksi yang hanya bisa dibaca oleh komputer, kemudian komputer akan menerima satu set program itu dan akan dibuat sesuai dengan instruksinya dan nanti akan menciptakan output yang sesuai dengan yang diharapkan oleh programmer ya begitu ya. Jadi dengan paper graph programming ini kita seolah-olah ya ada seorang programmer yang bertindak sebagai pemberi instruksi ya. Instruksinya seperti apa? Instruksi yang hanya bisa dibaca oleh program atau komputer ya. Ya ini instruksinya, dan instruksi inilah yang nanti akan kita deliver atau kita sampaikan ke komputer ya. Komputer nanti akan membaca, memahami instruksi yang diberikan oleh programmer dan dia kerjakan instruksi itu dan menghasilkan output yang sama sesuai yang diharapkan oleh programmer. Nah, nanti di file ini juga banyak beberapa latihan untuk menciptakan coding unplug yang nanti bisa Bapak Ibu terapkan untuk mengajarkan kepada peserta didik Bapak Ibu sekalian untuk bisa memahami bagaimana coding itu bekerja, bagaimana komputer itu bisa memahami instruksi yang diberikan programmer dan nanti bisa menciptakan sebuah lingkungan yang seolah-olah itu sebuah komputer yang mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh programmer. Seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam tutorial ini. Silakan bisa dicoba, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.